Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan masih triwulan 2 2024. Hari ini tanggal 11 Oktober 2024. Tentu saja ini adalah triwulan 3 ya. Tetapi untuk data triwulan 3 yang saya cek tadi baru ada 2 ya, yaitu East Parch dan PGAA ya. Kita sambil nunggu lagi yang lain supaya nanti pembahasannya lebih banyak ya. Jadi kita masih membahas triwulan 2. Kali ini kita akan membahas SMCB, SKLT, SDRA dan SCCO ya. Kali lagi kita membahas emiten-emiten ini dari segi fundamental, khususnya dari sudut pandang value investing ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini adalah sebagai bahan edukasi. Hasil dari pembahasan kita ini bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita membahasnya berdasarkan data-data yang tersedia ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini berusaha mencari saham yang bisa kita jadikan sebagai investasi ya. Intinya adalah kita memegang dalam pola pikir sebagai investor. Artinya kalau bisa di hold lama ya kita hold lama ya, karena tujuan kita adalah seperti pemilik. Meskipun kita bukan pengendali, tetapi kita seperti memiliki perusahaan tersebut. Oleh karena itu kita akan selalu mengawasinya secara kuartalan untuk mendapatkan atau mengetahui perkembangan emiten yang kita miliki ya. Karena tujuan kita adalah yang pertama itu memang capital gain, dan yang kedua selama menunggu itu kita ada upah menunggu, yaitu berupa dividen. Karena investasi dalam bursa saham itu tentu saja kita ingin mendapatkan keduanya ya. Namun untuk mendapatkan keduanya mesti harus dibutuhkan waktu yang lama ya. Tidak ada kita ingin mendapatkan dividen tetapi juga mau capital gainnya dalam waktu yang singkat. Akan jarang itu terjadi ya. Yang sering terjadi itulah nanti akumulasinya ya, bahwa kita mengholdnya lama sehingga ketika ada fluktuasi harga tetap dalam jangka panjang bahwa saham itu akan naik, khususnya kepada saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Itu tujuan kita yang pertama ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas. Jadi hasilnya nanti bukan hanya tentang mau menemukan apakah bisa diinvestasi atau tidak, tapi juga kita mengetahui kenapa kita mesti menginvestasi di saham tersebut, atau kenapa kita mesti menunggu lagi untuk sampai kepada saat yang tepat kita untuk melakukan aksi beli ataupun misalnya melepas ya. Baik, yang kita masuk dulu ya. Yang pertama ini SMCB. Yang pertama ini SMCB ya. Solusi Bangun Indonesia. Kalau tidak salah ini asalnya semen Cibinong kalau tidak salah ya. Baik, kita punya data dulu ya. Kita punya data 2 triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Dari semua data awal yang kita dapatkan ada 2 perhatian khusus ya, bahwa saham ini ya retailnya hanya 1%. Kali lagi retailnya hanya 1%. Kemudian juga statusnya ekuitas dalam pemantauan. Mungkin juga ini karena terkait dengan masalah retail ini yang hanya 1% ini ya. Kalau tidak salah emiten ini baru saja diakuisisi ya oleh Semen Indonesia. Jadi mungkin di situ nanti ada
kenapa terjadi retail hanya 1%. Mungkin nanti ada perubahan ya, ke depan mungkin ada perubahan sehingga jumlahnya nanti retail ini bertambah. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama dari segi triwulan 1 ini keuntungannya 6,5%, triwulan 2 ini 6,4 ya. Kemudian kita cek dari segi permodalan ya. Modalnya ini ada penurunan sekitar 20-an rupiah ya. Kemudian keuntungan bersihnya juga menurun ya, 1-2 rupiah. Kemudian harganya turun ini sekitar 50% turunnya ya, cukup jauh sekali turunnya. Kemudian juga hutang ada aset lancar ini juga terjadi penurunan ya, aset lancarnya ada penurunan ya. Jadi dari segi data-data ini secara umum ada penurunan ya. Dari segi hutang ini ada penurunan dan artian berarti ada peningkatan ya, ada perbaikan. Jadi secara umum dapat kita simpulkan yang pertama bahwa perusahaan ini ya ada penurunan sehingga labanya dari 6,5 jadi 6,4. Baik, itu tadi dari data-data yang awal. Kemudian juga ada sedikit rasio dari segi keuntungan. Dari harga sekarang ya, dari harga sekarang ini dibandingkan dengan modal perusahaan, harga sekarang ini sudah 52% di bawah dari nilai perusahaannya. Berarti ya secara harga berarti ya dibandingkan nilai perusahaan ini dari harga sekarang ke nilai bukunya itu ada 52%, tetapi ke target PBP2 itu sekitar 316%. Berarti perusahaan ini ada potensi untuk multi bagger, ada potensi ya. Kemudian dari segi maksimal beli ini 890-an, harga sekarang 600, berarti ada 26%. Berarti simpulannya untuk valuasi perusahaan ini adalah perusahaan ini valuasinya murah. Kemudian perusahaan juga membagikan konfirmasinya ya. Perusahaan yang membagikan dividen 30% sudah mencukupi syarat, namun baru 4% ya. Bagi saya pribadi ya, dividen yield yang kita nunggu itu minimal 5 ya. Tapi mungkin Anda juga bisa punya kriteria sendiri, misalnya lebih kecil tidak masalah ya, berarti ada adjustment. Tetapi menurut opini saya ya, ini opini ya, bahwa dividennya ini kurang dari 5%, berarti masih dalam kategori di bawah kalau menurut saya ya. Lanjut ya, jadi kesimpulannya di sini bahwa valuasi murah, DPR-nya sudah oke, namun dividennya masih, dividen yield-nya, upah menunggunya masih kecil. Selanjutnya kita akan melihat dari segi ketahanan perusahaan ya. Untuk ketahanan perusahaan ini ya, dari segi lainnya ini oke semua ya. Dari hutang-hutangnya masih di bawah. Kemudian free cash flow-nya ini sebenarnya sudah di atas 0, tetapi dia hanya sekitar 3%. Sudah oke juga, cuma kita hanya perlu awas ya, bahwa dia masih kurang dari 5%. Kemudian dari segi kepemilikan ini seperti ini ya. Dan concern utama kita untuk perusahaan ini seperti tadi, bahwa menurut kabar dia baru saja selesai diakuisisi sehingga retailnya ini masih kecil. Kita harapkan nanti di triwulan-triwulan berikutnya ada nanti terjadi perubahan ya, tidak lagi retailnya di bawah 7,5 ya. Baik, oleh karena itu kenapa perusahaan ini dalam pemantauan ini perlu kita tunggu terus ya. Jadi kalau mungkin menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini kita menunggu sampai tatonya hilang dulu ya, ekuitas dalam pemantauannya ini hilang. Kalau sudah bursa menyatakan
hilang, baru kita memikirkan hal selanjutnya. Jadi tapi kita akan tetap membahas dari segi valuasi tadi ya, dari segi lainnya, bahwa keuntungannya baru 5%, berarti kita mesti mengejar lagi ya, mengejar atau menunggu IPS-nya ini supaya di atas 10% ya. Yang kedua, ini dividennya tidak jadi pembahasan karena dividennya sudah DPR-nya sudah memenuhi kriteria, tinggal nanti masalah harga ya, bukan harga IPS ya. Kemudian lagi ya, free cash flow-nya tadi supaya di atas 5 ya. Yang terakhir ini bahwa retailnya ya, dia mesti di atas ya, retailnya di atas 7,5%. Kalau di bawah ini berarti rentan untuk kena FCA ya, rentan kena FCA. Oleh karena itu kenapa ada sampai tertera di situ ekuitas dalam pemantauan. Baik, itu yang pertama dulu SMCB, berikutnya SKLT ya. SKLT atau Sekar Laut Tbk ya. Sekar Laut Tbk ya. Baik, kita baru punya satu data ya di triwulan 2. Kemudian bahwa dari data awal ya, dari data awal yang kita dapatkan semuanya baik kecuali untuk free cash flow ya. Kecuali untuk free cash flow-nya ini minus. Oleh karena itu kita akan melihat concern lebih jauh. Free cash flow-nya minus. Kita akan lanjut pembahasan untuk data awal sudah oke. Selanjutnya kita masuk ke rasio. IPS sekarang 12,5, nilai bukunya 91, berarti keuntungan perusahaan ini ya, keuntungan bersihnya 13%, berarti sudah di atas 10%. Kemudian lagi bahwa harga sekarang 173, kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaan, dia sudah di atas dari nilai perusahaannya itu 90%. Berarti untuk sampai ke PBV2 dari 173 itu ada sekitar 5,2%. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini, bahwa perusahaan ini sudah dalam kategori wajar, cuma dia sudah mendekati untuk PBV2 sekitar 5% saja lagi. Kemudian maksimal beli juga, bahwa perusahaan ini sudah 38% di atas dari maksimal beli kita. Oleh karena itu untuk perusahaan ini kita kategorikan valuasinya mahal ya, valuasinya mahal. Namun valuasi yang mahal dan hampir bertumbuh lamban ini ya, mereka ternyata peduli dengan investor dengan membagikan dividen ini 45%. Walaupun mereka dalam keadaan free cash flow-nya minus. Ini perlu hati-hati juga berarti ya. Jadi dividennya tadi besar, tetapi dengan dividen besar pun ya, tetap dividen yield-nya masih 3%. Artinya dividen yield-nya ini memenuhi kriteria untuk sesuai inflasi, tetapi untuk 5% dia masih di bawah ya. Baik, itu yang pertama, bahwa valuasinya mahal dan dividennya kecil. Terus tadi untuk ketahanan perusahaan semuanya oke ya. Semuanya ini oke. Kecuali untuk free cash flow-nya tadi minus 14%. Ini termasuk besar. Dan juga agak dikhawatirkan juga ya kalau mereka membagikan dividen untuk di triwulan berikutnya, di triwulan ya, untuk di tahun depan. Kalau minusnya ini besar, berisiko juga sebenarnya ya. Baik, lanjut kita akan bahas lagi dari segi kepemilikan. Semua saham ada di bursa ya. Semua saham ada di bursa, namun yang di masyarakat ini hanya sekitar 20% ini memenuhi kriteria ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini, untuk emiten ini adalah ya, kita cek lagi dulu.
keuntungannya sudah oke, berarti di sini valuasinya yang mahal, berarti di sini harga ya. Kita akan menunggu di triwulan berikutnya harga di sini ya. Harganya turun menuju wajar ataupun murah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tadi free cash flow-nya harus membaik. Kemudian dividen ini tidak kita bahas. Kenapa? Karena dividen tidak kita bahas karena dividen sudah besar kan, berarti dia mengikut saja lagi yang mengikut data-data yang lain supaya bisa nilai dividennya lebih baik. Jadi untuk SKLT ini kita akan menunggu dua hal, yaitu harganya nanti turun, kemudian free cash flow-nya meningkat ya. Mudah-mudahan nanti kalau free cash flow-nya tidak minus, bisa mereka tetap membagikan dividen sejumlah yang tersedia ya. Berikutnya kita akan membahas saham yang ketiga, yaitu SDRA atau PT Bank Wori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Sudah jelas ya, ini bidangnya bank. Dari data awal yang kita dapat di sini ya, triwulan 2, bahwa perusahaan ini minus 4% untuk free cash flow. Ini berarti termasuk riskan juga ya. Baik, lanjut. Dari segi lainnya tadi sudah oke, tidak ada masalah. Oh sorry, sini ada dua permasalahan. Oh sorry, tidak ada. Yang kedua, kita akan melihat dari segi keuntungan perusahaan dulu ya. Rp44 berbanding 924, itu berarti keuntungannya 4,8%. Di triwulan 1 itu keuntungannya 5,1, berarti keuntungan bersihnya ada penurunan untuk triwulan ini ya. Keuntungan bersihnya ada penurunan. Namun bagusnya di sini bahwa permodalan ini meningkat dari 700 menjadi 900. Berarti ini lebih dari 20% peningkatannya ya. Baik, kita lanjut lagi. Untuk IPS tetap keuntungan bersih tetap, tapi modalnya meningkat di sini ya, dan seterusnya ya. Selanjutnya kita mengecek dari segi rasio harga sekarang, kita bandingkan dengan modal perusahaan. Itu harga sekarang ada jaraknya 50% ya. Artinya harga sekarang 50% di bawah dari nilai perusahaan. Berarti ya dari sekarang ke harga itu ada 50% ya. Kemudian kalau kita mengejar target ke PBV 2 ya. Kalau kita mengejar ke PBV 2 itu ada sekitar 302%. Berarti ada kemungkinan untuk multi bagger ya. Ada kemungkinan untuk multi bagger. Kemudian kalau harga sekarang kemudian harga sekarang 460 ya, kita bandingkan dengan maksimal beli 444, berarti sudah ada 4% lebih mahal ya. 4% lebih mahal dari maksimal beli kita. Dari segi valuasinya, jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk beli sekarang kita harus menambah 4% ya, dari seharusnya kita nambah lagi 4%. Namun ada potensi untuk menjadi multi bagger. Kemudian perusahaan juga sudah peduli dengan investor dengan membagikan 33% ya. Berarti dividennya ini besar, dari seluruh keuntungan itu 30% dibagi 33% ya. Namun jumlahnya ya, dividen yieldnya masih baru 3% ya. Artinya kurang dari 5%. Sehingga secara sepintas mungkin valuasinya mahal, dividennya sudah oke, dividen PO ratio-nya sudah oke, tetapi dividen yieldnya masih kecil.
Dari segi ketahanan perusahaan, ini yang pertama ya, tadi free cash flow-nya minus 4%. Yang kedua dari segi current ratio dan hutang tak berbunga ini aman ya, karena ini bank, jadi tidak dihitung ya. Kemudian untuk dana pihak ketiga ini 345 aman, tapi sebenarnya kalau bisa sekitar 500-an ya, di atas 500-an itu jauh lebih bagus ya. Jadi di sini mungkin dana pihak ketiga tidak sebanyak di Bank Mandiri, Bank BRI ataupun Bank BCA ya. Ada, tetapi tidak sebanyak di situ dana pihak ketiganya. Terakhir, semua saham ada di bursa ya, anggap saja semua saham ada di bursa. Dan non market atau retailnya ini hanya 9%. Nah, untuk seperti ini biasanya ya, ada kalau memang pertama dia likuiditasnya bisa terjadi dua, bisa likuiditasnya kurang. Tetapi di sini bahwa pengendali ataupun mereka yang punya saham agak besar bisa menggerakkan harga dengan lebih mudah ya, untuk menaikkannya dengan mudah ya, bisa naik dengan cepat, bisa saja untuk saham yang di bawah 10% ini ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini adalah yang pertama, bahwa keuntungannya tadi di bawah 10% ya, berarti kita mesti mengecek lagi EPS-nya di triwulan berikutnya supaya lebih dari 10%. Yang kedua, valuasinya sudah mahal, berarti harga juga mesti turun lagi ya. Yang ketiga, free cash flow. Nah, ini tadi yang paling penting, bahwa free cash flow-nya minus ya. Kita berharap bahwa nanti free cash flow-nya di triwulan berikutnya tidak lagi minus. Kita cek lagi di triwulan berikutnya ya. Jadi tidak masalah ya, ini kita cek terus apapun yang terjadi, karena sistem analisa kita kan satu emiten itu hanya satu kali dalam 3 bulan yang kita cek. Tidak masalah, jadi santai-santai saja ya. Lanjut, bahwa di sini tadi beberapa hal yang kita tunggu tadi. Kemudian catatan bagi yang mungkin saja di sini sudah ada dividen tetapi tidak terlalu besar ya. Retailnya agak kecil, berarti di sini ada potensi ya. Ada dua sih potensinya. Yang pertama, kemungkinannya bahwa volatilitasnya tinggi, naik turunnya cepat. Bisa pula di sini bahwa pengendali ataupun mereka yang mempunyai banyak saham bisa menggerakkan harga dengan agak mudah karena retailnya kecil ya. Lanjut, yang terakhir kita akan bahas SCCO, Supreme Cable Manufacturing and Commerce ya. Kita punya data baru 1 triwulan saja, triwulan 2. Namun dari data yang kita dapatkan ini ada satu concern kita, bahwa free cash flow-nya minus ya. Free cash flow-nya minus ya. Baik, kita akan cek lagi dari segi sekarang ke rasio ya. Yang lainnya sudah oke, tinggal di sini saja tadi masalahnya bahwa free cash flow-nya minus. Yang kedua, kita cek dulu IPS-nya dibandingkan dengan nilai perusahaan. Itu keuntungannya jadinya 5%, berarti masih kecil keuntungannya ya. Kemudian kalau kita menghitung dari segi valuasi, harga sekarang dibanding nilai perusahaannya, harga sekarang ini 64% di bawah dari nilai perusahaan. Berarti dari sini ke nilai bukunya itu ada 64%. Kalau kita maksimalkan ke PBV2, maka ada potensi untuk baggernya 457% atau setara 4,5 kali lipat nanti keuntungannya ya. Itu kalau sampai tembus ke PBV2 ya. Jadi valuasinya berarti ya untuk perusahaan ini
ada kemungkinan untuk bertumbuh kembang. Yang kedua, maksimal beli kita di 3.000-an, harga sekarang 2.000-an, berarti ada diskon 30%. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini adalah, untuk emiten ini ya, valuasinya murah ya, valuasinya murah. Kalau kita beli sekarang ada diskon 30% dan ada potensi untuk multi bagger. Kemudian perusahaan juga sudah peduli dengan investor ya, bahwa perusahaan membagikan dividen 25% ya, berarti perusahaan sudah peduli. Namun 25% ini, kalau ini opini ya, ini opini saya bahwa masih di bawah 30%. Anda yang mempunyai opini bahwa 25% berarti termasuk saja ya. Tapi bagi saya pribadi ini masih di bawah ya. Kemudian dari 25%, 26% ini dividen yieldnya 3,7, berarti sudah memenuhi di atas dari inflasi, tetapi masih kurang dari 5%, opini saya ya. Selanjutnya tadi bahwa data awal perusahaan ini free cash flow-nya minusnya sekarang dari segi yang pertama ini berarti valuasinya murah tetapi belum didukung oleh dividen ya. Valuasinya murah tetapi belum didukung oleh dividen. Lanjut dari segi free cash flow ya. Dari segi ketahanan ini tadi minus ya. Ini tadi minus. Kemudian aset lancar, hutang dan dana pihak ketiga ini hutang dengan pihak ketiga ini semuanya oke ya. Terakhir, kepemilikan ya, yang di bursa hanya ada 17%, berarti pengendali tidak trading, dan non market ataupun retail hanya 9%. Jadi untuk saham ini, kalau menurut saya pribadi ya, kita ambil kesimpulan seperti ini. Karena keuntungannya baru 5%, berarti IPS-nya mesti meningkat. Kita tunggu di triwulan berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian DPR-nya ini karena sudah valuasinya bagus, berarti DPR-nya juga mesti dinaikkan. Kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kita coba dulu simulasi ya. Misalnya di sini 10% berarti 620 misal. Maka dividennya menjadi besar ya. Jadi kalau dia mampu keuntungannya 10% ini, maka dividennya sudah jadi besar meskipun DPR-nya tidak naik, tapi dividennya sudah naik ya. Baik, itu yang pertama, berarti tadi IPS dan dividen payout ratio. Selanjutnya ini kita akan ngecek lagi dari segi free cash flow-nya mesti membaik juga ya. Terakhir saya ingin menyampaikan di sini bahwa di sini ya, karena kepemilikan dari retail ini hanya 9% ya, berarti, tapi sayang di sini di KCI-nya ini jumlahnya 17%, berarti retail termasuk besar juga di sini ya. Berarti mungkin pergerakan retail di sini kalau kita melihat dari jumlahnya saja, berarti dua tadi kemungkinan. Yang pertama, volatilitasnya tinggi sehingga harganya tidak, misalnya naiknya cepat, bisa turunnya juga cepat ya. Tetapi kalau kita melihat di sini ada dividen ya 3%-an, kemungkinan di sini istilahnya kalau naik bisa cepat, turunnya mungkin tertahan-tahan. Kenapa? Karena ada dividen tadi ya, ada yang menahan dengan dividen walaupun tidak besar, tetapi istilahnya turunnya akan terjaga sedikit ya. Jadi ada potensi capital gain juga di sini ya.
Tetapi untuk dari segi dividen ini mungkin belum memenuhi kriteria. Jadi simpulan kita bahwa di sini kita menunggu IPS-nya, DPR-nya dan free cash flow-nya membaik di triwulan berikutnya ya. Baik, ini pembahasan kita untuk beberapa saham di triwulan 2 ini ya, untuk dijadikan bahan pertimbangan di triwulan-triwulan berikutnya. Kita tunggu lagi untuk saham-saham ini apakah ada perbaikan ya. Oke, demikian pembahasan kita. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.